Saudara Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa, membantah dirinya terjerat OTT KPK. Fadia bahkan bilang dirinya ditangkap saat tengah bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah. Hal itu diungkap Fadia usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat ditanya wartawan, Fadia menjelaskan dirinya tidak ditangkap tangan KPK, namun ditangkap saat bersama Gubernur Jawa Tengah di saat rapat mengenai MBG. Fadia juga menyebut tak terlibat apapun soal pengadaan barang dan jasa. Namun Bupati sebut perusahaan itu milik keluarganya. Kan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG. Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga, Bu, ya, perusahaannya, Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu apa itu? Ya. Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa, Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafik dibantah Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah bilang beberapa kepala daerah memang sempat menghadap dirinya usai rakor membahas MBG termasuk Bupati Pekalongan. Namun Ahmad Lutfi sebut Bupati Pekalongan Fadia ditangkap KPK bukan saat bersama dirinya. Ada beberapa bupati dan wakil bupati yang menghadap saya. Di antaranya Bupati Tegal, kemudian Wakil Bupati Purbalingga, termasuk Bupati Bu Fadia juga ke tempat saya, gitu loh. Di mana di situ juga membahas terkait dengan MBG di daerahnya masing-masing. Dan Bu Fadia pun menyampaikan bahwa saya mungkin saya tidak bisa ikut Pak Gubernur karena ada kegiatan nanti Pak Wakil dan stafnya yang akan mengikuti. Hanya itu, setelah itu kembali. Ikan itu, busuk itu dari kepala. Oleh karena itu kita segala sikap, perilaku itu harus mencerminkan bahwa kita ini menjadi suri toladan bagi masyarakat di wilayah kita, bagi ASN tempat kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjelaskan penetapan tersangka Bupati Fadia Arafik setelah KPK menemukan alat bukti yang cukup. Diketahui suami dan anak Bupati Farida membuat PT RMD yang merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa. Perusahaan itu kemudian mendominasi proyek pengadaan outsourcing di Pekalongan. Menurut KPK, dari perusahaan itu sepanjang tahun 2023 hingga 2026, transaksi masuk ke PT RMD sebesar 46 miliar rupiah. Sementara 19 miliar rupiah atau 40% dari total transaksi dinikmati oleh keluarga Bupati. KPK juga mengungkap modus korupsi. Perangkat daerah harus memenangkan perusahaan milik keluarga Bupati Farida. 1 tahun setelah saudari Far ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah, ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pekalongan. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, nah ini kemudian terjadinya implikasinya. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu. Sementara, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman memastikan pelayanan publik dan pemerintahan tetap normal pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Pelayanan masih berjalan dengan baik. Di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di pasar-pasar, UKM, UMKM, dan seterusnya, perizinan dan seterusnya masih berjalan dengan baik. Pasca OTT KPK, ruang kantor Bupati Fadia Arafik, ruang sekretaris daerah, serta sejumlah ruang kepala dinas disegel KPK. Sejumlah aset mobil mewah milik Bupati di pendopo rumah dinas juga tak luput disegel. Tim Liputan, Kompas TV.
Kami masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan lahan seluas 2,6 hektar untuk lokasi hunian sementara atau huntara warga terdampak longsor. Saudara, pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan lahan seluas 2,6 hektar untuk lokasi hunian sementara atau huntara warga terdampak longsor. Dari hasil identifikasi, 22 keluarga terdampak longsor di Dusun Bandungan dan 24 keluarga di Dusun Dampu. Monitoring dilakukan tim gabungan pemerintah desa, pemerintah Kecamatan Ungaran Timur, BPBD maupun DPU Kabupaten Semarang, dan sementara untuk mitigasi telah terpasang alat sistem peringatan dini. Bupati Semarang menyebut bencana tanah bergerak yang terjadi sejak tahun 2022 lalu dan kini telah mencapai lebih dari 5 hektar yang mengancam pemukiman warga. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari berpuasa. Pasti sejuknya. Saya Harjuno Pramedito. Dan saya Linta Pudiastuti pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh Lu kompor gas. Sekarang ini saya from nothing to something. Kalian adalah saksi hidup legenda komedi Indonesia. Adriandi, G. Pamungkas, Babe, David Turbianto, Rige, Indra Jaga, Ridwan Reben, Popon Kero, Rio Dumatubun, Rizky Prasetya, Suci 12. Selamat siang, apa kabar Anda saudara? Senang sekali kami kembali mengisi ruang informasi Anda dengan beragam kabar penting dan menarik untuk Sapa Indonesia Siang hari ini. Saya, Ihsan Sitorus yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan seperti biasa, kita akan lihat dulu apa saja yang jadi sorotan utama di Sapa Indonesia Siang. Saudara, ini adalah kabar soal MBG. Kali ini saudara, ulat buah ditemukan dalam puding stroberi yang jadi salah satu menu makan bergizi gratis di Kota Malang, Jawa Timur. Hal ini pun langsung viral di media sosial. Pihak sekolah langsung mengembalikan seluruh menu puding ke pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kabar berikutnya, saudara, soal Ramadan. Jika bulan suci Ramadan identik dengan meningkatnya konsumsi bahan makanan dan minuman manis, produsen gula aren rumahan di Lampung tak mengalami peningkatan pesanan. Produksi tetap ada, tetapi permintaan dinilai stabil. Kita ke kabar berikutnya terkait suasana Ramadan di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Pasar murah digelar di Masjid Awal Fatul Mubin di Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Warga di sana pun antusias membeli bahan pokok dengan harga yang murah. 3 sorotan ini dan sejumlah informasi menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya.
Kita ke informasi pertama, saudara, sebuah kandang ayam di area peternakan di Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 pagi, diduga karena korsleting listrik. Api menghanguskan kandang ayam di peternakan Desa Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Izin Pak, darurat Pak, kandang limau kebakaran Pak. Api padam 4 jam kemudian dengan mengerahkan 12 petugas pemadam kebakaran. Saat kejadian, kandang dalam keadaan kosong karena ayam telah dipindahkan beberapa hari sebelumnya. Ada karyawan yang pada saat kejadian melihat sudah ada kepulan asap di lokasi kandang ayam. Melihat kepulan asap tersebut, saksi atas nama si Rizky langsung ke titik api dan melihat api sudah membesar dan mencoba untuk memadamkan memakai apar, namun api sudah makin membesar. Dari hasil penyelidikan kami di lapangan, kami melihat memang indikasinya adanya korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, pemilik peternakan ditaksir mengalami kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Kita ke sorotan lain, saudara, temuan ulat pada puding menu makan bergizi gratis atau MBG di salah satu sekolah di Kota Malang, Jawa Timur beredar di media sosial. Pihak sekolah pun langsung mengembalikan seluruh menu puding ke pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Bunga punten, ini ada belatungnya ini, masih hidup. Ini. Salah satu orang tua siswa di Malang, Jawa Timur merekam temuan ulat di puding stroberi milik anaknya yang diterima dari paket makanan bergizi gratis atau MBG. Video itu kemudian beredar di media sosial. Puding dalam paket MBG diterima siswa SDN Tunjung Sekar 3, Kota Malang pada Selasa lalu. Pihak sekolah membenarkan ada keluhan dari beberapa siswa terkait adanya ulat di puding stroberi yang mereka terima. Karena bulan Ramadan, puding tersebut belum sempat dikonsumsi. Pihak sekolah langsung menarik puding yang diterima siswa dan mengembalikannya ke SPPG terkait. Sekolah menyayangkan temuan ini karena sejak September menerima MBG, kejadian ini baru yang pertama. Temuan itu bukan belatung sih Kak, itu kayak ulat buah, itu memang benar. Di SPPG Tunjung Sekar 2 itu menaungi Tunjung Sekar, dari Tunjung Sekar 1 sampai 5 sama SMP sama TK itu juga menemukan beberapa ulat di stroberinya. Nah, kemarin itu sudah ditindaklanjuti, sudah saya sampaikan ke SPPG-nya juga, dan SPPG-nya juga mohon maaf atas kelalaiannya, dan dari sekolah sudah menarik semuanya. Pemerintah Kota Malang akan memanggil kepala SPPG terkait temuan ulat dalam salah satu menu MBG yang diterima siswa. Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi perihal temuan ulat dalam MBG. Apa yang kita lakukan dengan memanggil kepala SPPG-nya ini oleh Satgas, kita menyampaikan permasalahan ini, dan ini nanti tentu tetap akan ada kalau memang masih tidak ada sanksi-sanksi yang harus kita akan berikan kepada SPPG yang tidak mengikuti SOP yang sudah dilakukan. Pemkot Malang akan melaporkan temuan MBG bermasalah ini kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Malang telah melakukan pengawasan melalui koordinasi lintas perangkat desa. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dan pemerintah Kota Malang menyebut akan melaporkan temuan MBG bermasalah ini kepada Badan Gizi Nasional. Lalu seperti apa pengawasannya? Sudah bergabung bersama kami Sekda Kota Malang yang juga Ketua Satgas MBG, Erik Setio Santoso. Selamat siang, Pak Erik. Selamat siang, Mas Eksan. Pak Erik, Pemkot Malang sudah melaporkan MBG bermasalah ini ke BGN? Apa hasilnya? Untuk proses-proses terkait dengan monitoring, evaluasi, serta pelaksanaan MBG di lingkup Kota Malang ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh SPPG ini, pemerintah Kota Malang selalu melakukan monitoring secara berkala dan berjenjang. Cukup intensif laporan-laporan dan monitoring yang kita lakukan, termasuk
Salah satunya adalah case yang barusan terjadi kemarin. Begitu kegiatan ini kemarin teridentifikasi, Satgas MBG Kota Malang telah melakukan satu observasi dan pendalaman langsung dengan Korwil dari SPPG yang ada di Kota Malang. Kemudian Korwil ini juga langsung melakukan inspeksi ke SPPG yang bersangkutan. Proses-prosesnya juga sudah teridentifikasi dan kemudian juga telah terlaporkan secara lengkap, kronologis, proses-proses sampai dengan packaging dan distribusi ke sekolahnya. Kita bersyukur bisa teridentifikasi case ini sejak awal, belum sampai dilakukan konsumsi oleh anak-anak kita. Kemudian dari proses-proses yang kita temui, kita laporkan secara kronologis dan berjenjang. Ada 2 mekanisme pelaporan yang kemudian kami lakukan. Yang pertama, dari Satgas MBG Kota Malang, kami juga menginformasikan dan meneruskan laporan ini ke Satgas MBG Provinsi Jawa Timur yang diketuai langsung oleh Bapak Wakil Gubernur. Kemudian juga proses-proses lanjutannya, reporting, kronologis dan observasi kaitan dengan case ini juga terlaporkan juga ke DJN di Jakarta. Demikian Mas Eksan. Oke, Pak Erik, Wali Kota Malang bilang akan memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang bersangkutan. Apakah klarifikasi dari pihak SPPG sudah diberikan? Lalu apa sanksinya nanti? Untuk proses-proses terkait dengan sanksi, tentunya sanksi juga berjenjang. Sanksi-sanksi ini mulai dari peringatan, teguran, kemudian juga bisa jadi sampai dengan penghentian sementara kaitan dengan operasional. Untuk izin operasional dari SPPG ini terkait sanksi, kami komunikasikan dan koordinasikan dengan DJN, dengan Badan Gizi Nasional. Saat ini sedang kita komunikasikan secara intens kaitan dengan case seperti ini, tahapan sanksinya itu yang di level mana? Apakah yang di level ringan, menengah, atau juga sampai dengan nantinya dirasa perlu misalnya sampai dengan penghentian untuk operasionalnya secara sementara. Oke, Pak Erik, tentu ada penyelidikan awal terkait dengan SPPG ini. Lalu apakah SPPG ini sudah memenuhi syarat sertifikasi yang harus dibutuhkan sebuah SPPG? Kalau saat ini sebagian perizinan yang diperlukan sudah dimiliki, tetapi ada beberapa pula sebagian perizinan lain yang memang masih dalam proses, Mas Iksan. Untuk case strawberry yang ada ulat ini, dari identifikasi kita kemarin pada saat melakukan pendalaman kronologis proses itu, identifikasi kita proses penggaraman yang dilakukan ini yang kurang lama sehingga dalam proses penyajiannya sampai dengan packaging di situ yang pada akhirnya timbullah ulat-ulat ini di sebagian yang melekat kepada buah-buah stroberi yang ada di dalam kemasan-kemasan itu. Oke, Pak, ke depan bagaimana pengawasan dan juga koordinasi antar perangkat daerah agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Dalam konteks pendampingan SPTG untuk bisa menghasilkan kualitas sebagaimana yang diharapkan secara kontinu dan kepastian seperti itu, ada tahapan-tahapan yang terus saat ini kita lakukan secara intens. Yang pertama, mitigasi sebelum beroperasi. Setiap SPPG ini tentunya harus memiliki perizinan-perizinan awal yang diperlukan. Sebagai contoh misalnya, setiap bangunan SPPG ini perlu memiliki namanya PBG, persetujuan bangunan gedung, yang kemudian diikuti dengan SLF, sertifikat layak fungsi. Itu untuk konstruksi bangunannya. Kemudian untuk pengolahan limbah, baik limbah padat ataupun limbah cair, ini pun juga demikian. Ada proses-proses UKL-UPL ataupun upaya-upaya penanganan limbah yang tentunya nantinya tidak akan memberikan gangguan ataupun pencemaran terhadap lingkungan. UKL-UPL ini pun juga sangat diperlukan sehingga limbah ataupun nanti sampah-sampah yang dihasilkan itu bisa terkontrol, terkendali, dan terolah.
Kemudian pada prosesnya, pada proses-proses penyajian makanan ini tentunya dilakukan oleh SDM-SDM yang punya kompetensi. Kami secara berkala terus-menerus melakukan pelatihan kepada SDM-SDM yang ada di yang menjadi operator dari SPPG ini. Salah satunya misalnya latihan bagi penjamah makanan. Latihan-latihan bagi penjamah makanan itu nanti sangat diperlukan supaya sertifikasi yang harus dimiliki oleh SPPG seperti SLHS, singkatan dari sertifikat layak higien sanitasi, yang nanti juga merupakan bagian dari jaminan makanan-makanan ini tersaji secara aman, itu bisa dilakukan. Demikian pula tentang kontrol-kontrol terhadap keamanan pangan secara terus-menerus. Sehingga sekali lagi konsistensi produk-produk yang dihasilkan oleh SPPG ini secara gizi, secara kualitas, secara keamanan pangan bisa diberikan jaminan sehingga keamanan bagi anak-anak kami untuk mendapatkan konsumsi makanan dengan nilai gizi yang cukup serta dalam kondisi yang baik selalu terjamin. Demikian Mas Iksan. Oke, terima kasih Pak Erik Setio Santoso, Sekda sekaligus Kasatgas MBG Kota Malang sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita ke informasi lain, Saudara. 3 truk penambang pasir terseret arus Sungai Senowo. Hujan deras di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah memicu banjir lahar dingin di sungai itu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. 3 truk penambang pasir ini terseret derasnya aliran banjir lahar hujan di Sungai Senowo, Magelang pada Selasa sore. Sementara 12 truk lainnya terjebak material banjir lahar hujan. Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, Arif Yulianto bilang, hingga Rabu siang, 2 dari 4 orang yang sebelumnya dalam pencarian sudah ditemukan. Ada 3 kendaraan truk yang terseret arus sungai, terus kemudian ada 12 truk itu yang terjebak dan ada 2 alat berat itu jenis merek Kobelco. Masih terpendam ya? Masih terpendam. Sementara ini ada 4 korban. Dari 4 sudah? Untuk 4 korban itu sudah kita temukan 2. Arif menambahkan pengemudi truk berhasil diselamatkan. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Kita ke kabar lainnya, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun di Palembang hilang usai pamit jajan ke warung. Orang tuanya sempat mencari ke seluruh kampung, namun tidak ketemu hingga akhirnya melapor ke polisi. Sambil membawa foto anaknya, Ruby Sagara, warga lorong perbatasan Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang, Ulu 2, melaporkan anaknya yang hilang ke SPKT Polrestabes Palembang. Anak laki-laki berusia 3 tahun, bernama Muhammad Arselio, tak kunjung pulang usai pamit jajan ke warung. Sebelum melapor polisi, pelapor sempat mencari anaknya ke seluruh kampung, namun tak membuahkan hasil. CCTV warung tempat anaknya jajan sempat merekam aktivitas korban membeli jajanan. Namun harapan pelapor pupus karena jejak anaknya tak diketahui lagi setelah dari warung. Sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anaknya? Ada. Habis itu nggak kelihatan lagi? Habis itu nggak tahu lagi sampai hari ini. Polisi telah menerima laporan dan akan segera menyelidiki. Jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali-kembali. Dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Untuk penyebab hilangnya belum tahu, masih dalam tahap penyelidikan. Misteri hilangnya bocah laki-laki berusia 3 tahun ini akhirnya terungkap beberapa jam setelah ayahnya membuat laporan polisi. Korban ditemukan ibu kandungnya meninggal dunia di bawah gorong-gorong jalan jembatan. Diduga korban terjatuh usai jajan di warung. Tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban saat ditemukan. Setelah diketemukan jasad balita itu kemudian langsung dimakamkan di TPU Telaga Suidak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jika bulan suci Ramadan identik dengan meningkatnya konsumsi bahan makanan dan minuman manis, produsen gula aren rumahan di Lampung ini tak mengalami peningkatan pesanan. Produksi tetap ada, tetapi permintaan dinilai stabil. Informasi selengkapnya
Usai jeda.